terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Silakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan. Tutup mata, kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang sungguh mengasihi kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti kapel sekolah secara live streaming. Kiranya Tuhan boleh memberkati kapel kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak, saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Cerita Alkitab hari ini, semuanya disiapkan Alkitabnya dan duduk dengan manis untuk kita boleh mempersiapkan hati kita mendengarkan cerita Alkitab. Mari Ibu Esther mengajak anak-anak kita untuk memuji Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang,
Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Ibu Mike. Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Baik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, ambil sikap yang baik, sikap yang hormat. Kita mau berbicara kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan pagi yang indah, kami boleh bersama-sama, Tuhan izinkan untuk dapat mengikuti kapel pada hari ini. Tuhan, kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami, setiap pribadi kami, dan kami dapat mengetahui Tuhan, setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi semua. Ya, bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Puji Tuhan. Ibu Mika harap ya, kita semuanya sehat ya. Baik yang sekolah online maupun sekolah offline ya, yang udah tatap muka ya. Nah, Ibu Mika mau cerita Alkitab pada hari ini. Judulnya itu Patuh atau Acuh. Ya, patuh atau acuh dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Sebelumnya Ibu Mika mau tanya, enak nggak ya kira-kira sekolah tatap muka? Gimana nih pengalamannya? Sudah 2 minggu ya udah sekolah tatap muka. Apa? Banyak peraturan? Iya, banyak peraturannya ya. Peraturan sebelum masuk itu cek suhu tubuh dulu. Kemudian nggak langsung masuk, lari masuk kelas. Nah, harus cuci tangan dulu. Cuci tangan itu nggak hanya pakai air aja, tetapi pakai sabun juga ya cuci tangannya. Setelah cuci tangan, kemudian nggak boleh gandengan sama temennya. Biasanya gandengan, terus peluk-pelukan gitu ya karena lama nggak ketemu ya. Tapi dilarang ya. Aduh, banyak sekali Bu larangannya. Terus orang tuaku nggak boleh nganter sampai kelas. Ya, banyak banget ya. Kenapa sih ya aturan itu dibuat ya? Nah, kita mau belajar dari video yang 2 minggu lalu di-share ya. Nah, kira-kira tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Yang ada 10 hukum Taurat itu loh. Masih ingat? Iya, Ibu Mika harap masih ingat ya. Nah, 10 hukum Taurat itu diberikan Tuhan kepada melalui Nabi Musa untuk bangsa Israel. Loh, kenapa ya 10 hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel? Nah, ternyata tanpa aturan bangsa Israel itu seperti kuda yang lepas dari kandang ya, kayak kuda terlepas dari kandangnya. Loh, artinya apa Bu? Kok kuda kok terlepas dari kandang? Iya, artinya itu apa? Dia bebas ya, seneng, gak ada aturan, gak ada pembatas. Itu kalau kuda lepas dari kandangnya itu langsung lari kemana-mana. Nah, maka dari itu Tuhan memberikan 10 firman Allah ya. Masih ingat gak ya 10 firman Allah itu apa aja? Nanti kita lihat ya. Kita mau lihat dulu ya, apa itu pengertian patuh atau taat ya. Nah, artinya ketaatan itu percaya penuh ya. Taat itu artinya percaya penuh kepada orang yang kita taati tanpa banyak bertanya dan tanpa banyak alasan. Nah, di slide selanjutnya itu artinya apa? Artinya taat itu percaya penuh ya kepada orang yang kita taati. Orang yang kita taati, kemudian tanpa banyak bertanya dan tanpa banyak alasan. Nah, orang yang tanpa aturan itu harus ada
Orang yang mau ngikut aturan itu harus penuh dengan kepatuhan atau ketaatan. Artinya apa? Nggak bertanya, ini kenapa aturan ini dibuat? Apakah peraturan ini baik untuk saya? Apakah peraturan ini baik untuk orang-orang di sekitar saya? Nah, jadi ketika kita menerima aturan atau perintah itu, kita harus menerima dengan hati yang taat ya. Nah, aturan itu dibuat untuk ditaati ya, bukan aturan dibuat bukan untuk dilanggar ya, tapi aturan dibuat untuk ditaati. Nah, masih ingat tadi 10 hukum Taurat apa aja? Yang pertama, 1, apa? Jangan ada Allah lain ya. Yang kedua, jangan membuat patung ya. Yang ketiga, apa? Iya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah orang tuamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta ya. Yang kesepuluh, jangan mengingini milik sesamamu. Nah, 10 hukum Taurat ini diberikan kepada bangsa Israel ya melalui Musa supaya bangsa Israel ini harus taat. Nah, kenapa? Karena sebelum ada 10 hukum Taurat ini, bangsa Israel itu seperti kuda yang lepas. Nah, kenapa ya orang-orang itu terkadang tidak taat dengan aturan? Ternyata orang yang memberontak kepada aturan atau perintah itu karena mereka tidak patuh. Kenapa ya mereka tidak patuh? Karena mereka dikuasai oleh iblis ya. Nah, ketika seseorang sudah dikuasai oleh iblis, orang itu akan berbuat dosa. Nah, dosa itu apa? Seperti memberontak. Nah, lalu bagaimana supaya kita itu dapat taat ya, dapat patuh. Bagaimana supaya kita itu dapat taat, dapat patuh? Ya, ada satu tapi bercabang-cabang. Kita untuk taat dan patuh itu kita harus tunduk kepada Allah. Tunduk itu artinya apa sih? Ya, tunduk itu artinya sama, patuh ya, sama seperti patuh. Tadi kan patuh itu adalah patuh atau taat, itu tadi pengertiannya adalah kita berarti orang yang kita percaya kepada orang yang kita taati tanpa banyak bertanya dan tanpa banyak alasan ya. Nah, yang supaya kita dapat taat itu ternyata kita harus tunduk kepada Allah. Dengan apa? Dengan yang pertama, 1, menaati firman Allah ya. Nah, apa aja firman Allah? Terus apa aja perintah Allah, itu semuanya ada di dalam Alkitab ya. Kita nggak bisa tahu firman Allah itu apa, kita tidak bisa tahu perintah Tuhan itu apa kalau kita tidak membaca Alkitab ya. Kita harus mentaati firman Allah. Contoh, kita harus mendengar-dengaran firman Tuhan ya. Dengan apa? Seperti juga kita juga dengar-dengaran dengan perintah ya. Firman Tuhan tadi kita harus, contohnya kita harus menghormati orang tua kita. Nah, menghormati orang tua kita berarti menghormati, kita harus mendengarkan perkataan mereka, kita harus nurut, kemudian kita tidak boleh membantah. Nah, kalau di sekolah, dengar-dengaran di sekolah dengan siapa? Dengan guru kita. Kita harus mendengar perintah guru kita ya, bukan melawan ya, apalagi memberontak ya. Nah, kalau di rumah kita harus dengar-dengaran dengan siapa? Dengan orang tua kita ya. Gak boleh melawan, membantah ya. Apalagi sampai kalau marah tuh hentak-hentak kaki terus banting pintu, semuanya dibanting ya karena marah ya. Siapa yang masih seperti itu? Ada? Anak-anak sekolah baptis ada? Ya, Ibu percaya tidak ada lagi ya. Kalau masih ada ya harus berubah ya, harus bertobat. Kemudian ada juga di tempat lain, perintah di tempat lain ya, kita harus juga taat. Apalagi saat ini masih dalam pandemi ya, kalau di suatu tempat kita pergi, kita disuruh antri, ada batas jarak, kita harus jaga
jarak. Sebelum masuk ke suatu tempat atau ke tempat-tempat lain harus pakai masker ya, harus pakai masker. Apalagi bilang, saya kan sehat. Nah, nggak boleh membantah seperti itu juga. Kemudian disuruh cuci tangan, harus cuci tangan. Ya, kayak tadi Bu Mika bilang di awal ya, apalagi yang sekolahnya tatap muka, pasti banyak peraturannya ya. Dan kadang tuh membuat kita, apalagi kalau udah bangun kesiangan, kemudian masih disuruh cek suhu tubuh dulu, terus ngantri cuci tangan. Duh, makin lama Bu, aku telat masuknya. Nah, itu kita harus mentaati. Nah, tanyalah kalau ada teman yang sudah tatap muka, ya gimana, enak nggak tatap muka? Oh enak, ternyata sekolah sudah memberikan fasilitas yang baik, ada cuci tangan, kemudian cek suhu, kemudian tempat duduknya itu diatur, pakai masker, seperti itu ya. Nah, jadi anak-anak kita harus patuh ya, tidak boleh acuh kepada perintah. Anak-anak yang sudah percaya sama Tuhan Yesus pasti akan memilih patuh, nah, tidak akan memilih acuh atau mengabaikan ya. Nah, jadilah anak-anak yang taat, yang tunduk kepada Allah ya, bukan menjadi anak-anak yang acuh kepada perintah. Yuk kita lihat ada ayat hafalan ya. Ayat hafalannya dari Yakobus 4 ayat yang ke-7. Kita mau baca 2 kali ya. Nah, siap ya? Udah muncul ya? Ya. 1, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Sekali lagi. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak yang taat, ya, anak-anak yang patuh kepada perintah, terlebih kepada perintah Tuhan ya yang ada di dalam Alkitab. Kita harus mengikuti juga perintah yang ada di sekitar kita, ketika di sekolah, di rumah, maupun dimanapun kita berada. Nah, baik, kita sudah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa, jadilah anak-anak yang taat. Siap? Siap. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi ini Tuhan, kami boleh diingatkan Tuhan kembali bagaimana kami menjadi anak-anak yang harus patuh dan taat kepada perintah, terlebih kepada firman Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang patuh dan taat dimanapun kami berada. Ketika kami di sekolah, kami dapat menaati setiap peraturan yang ada di sekolah. Ketika kami ada di rumah, kami dapat menaati peraturan yang ada di rumah, dan bahkan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dan Bella, kebenaran firman Tuhan ini dapat tertanam di dalam hati kami, dan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Nah, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya hari ini. Jadi anak-anak di rumah harus menjadi anak-anak yang patuh ya, anak-anak yang patuh dan taat. Baik, sebelum kita akan mengakhiri kapel kita hari ini, ada pengumuman yang akan disampaikan. Silakan Ibu Rita. Nah, anak-anak, pengumuman yang pertama, anak-anak terus setia ya untuk mengikuti kapel Sekolah Baptis Palembang setiap hari Jumat. Nanti akan ada saatnya untuk live streaming, dan juga anak-anak akan di-share untuk video cerita firman Tuhan. Dan khusus untuk anak-anak SMP, diundang untuk mengikuti kegiatan gereja baptis PRBI setiap hari Sabtu jam 6 sore. Nah, satu lagi nih anak-anak, coba lihat di layar HP-nya masing-masing. Anak-anak SMP diundang untuk mengikuti hari ulang tahun PRBI yang ke-33 tahun.
Nah, itu diadakan pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021. Anak-anak boleh mengikuti live atau di gereja langsung ya. Nah, untuk anak-anak sekolah minggu juga nggak mau ketinggalan nih ya, kita besok minggu akan ada kegiatan acara spesial, yaitu Gol Kehadiran Tertinggi tanggal 26 September 2021 jam setengah 8 pagi ya, dengan judul Raja Damai ya. Kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan ini, akan ditayangkan di YouTube, Facebook, dan juga di Zoom. Untuk meeting dan passwordnya anak-anak boleh melihat di layar kaca. Nah, untuk 5 orang pertama yang gabung di Zoom akan ada gift menarik ya. Nanti untuk anak-anak yang mengikuti sekolah minggu juga akan ada kuis interaktif. Jadi anak-anak di rumah diundang untuk mengikuti ya. Kita akan ada acara yang spesial dari sekolah minggu Gereja Baptis. Baik, kita akan mengakhiri kapel kita hari ini. Anak-anak tetap jaga kesehatan ya. Tetap semangat dan menjalankan protokol kesehatan. Selamat Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.